Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Meskipun kita harus kembali beribadah di rumah, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan itu baik dan masih mempertemukan kita lewat ibadah virtual saat ini. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kita masih tetap berdiri ya adik-adik. Kita mau kembali menyanyi, memuji Tuhan selalu. Ada yang suka main game? Pasti ada, pasti banyak yang suka main game. Ketika adik-adik main game, pernah tidak adik-adik main game sampai larut malam? Pasti pernah ya. Ketika adik-adik main game sampai larut malam, sebelum itu pasti orang tua ataupun kakak pasti sudah memberikan nasihat supaya adik-adik tidak main game sampai larut malam atau tidak terlalu lama. Karena ketika adik-adik main terlalu lama, akibatnya apa? Pasti besok paginya lambat bangun, lambat ke sekolah, di sekolah pasti mengantuk. Nah, ketika kita tidak mendengar nasihat, tentu siapa yang rugi? Kita sendiri. Baik adik-adik, kita mau menyanyi, hai dengarlah suara Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sepanjang seminggu yang lalu, tentu baik adik-adik maupun kakak, orang tua, pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Maka dari itu, sekarang kita mau mengakui dosa di hadapan Tuhan,
Bersama-sama kita mengakui dosa di hadapan Tuhan sambil berkata, Tuhan, kami sudah bersalah, tolong ampuni kami. Baik adik-adik, karena kita sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka kita layak untuk mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Untuk merespon berita anugerah yang telah kita dengarkan, kita akan menyanyi terima kasih Tuhan. Baik, adik-adik, mari kita membuka Alkitab. Kita mau bermazmur dari Mazmur 73 ayatnya yang ke-24. Mazmur 73 ayatnya yang ke-24, firman Tuhan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah berkumpul. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mengerti dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus kiranya menyertai kami, menolong kami. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kakak berharap hari ini semua dalam keadaan sehat. Mengawali cerita pagi hari ini, kakak ingin bertanya dulu. Siapa yang pernah diangkat atau dipilih jadi ketua kelas? Oh, ada ya. Bagaimana perasaan kalian? Tentu senang sekali. Pasti perasaannya senang karena dipilih jadi ketua kelas. Nah, cerita kita hari ini ada seorang pemuda namanya Rehabeam. Dia dipilih menjadi raja. Hatinya sangat senang sekali. Dia bangga jadi raja. Nah, mendengar hal itu, rakyat banyak bersama dengan Yerobeam datang menghadap raja. Mereka memohon supaya pekerjaan mereka sedikit diringankan. Lalu apa jawab raja? Mereka mengatakan, pulang dulu. Nanti 2 hari lagi kamu datang. Saya mau meminta nasihat dulu. Raja Rehabeam meminta nasihat kepada tua-tua. Apa jawab tua-tua? Dia bilang, kamu harus meringankan pekerjaan rakyat dan bicara yang baik-baik kepada mereka. Justru malah raja tidak mendengarkan nasihat orang tua itu. Para tua-tua diindahkan. Lalu dia meminta nasihat kepada orang muda. Justru dia mendengarkan nasihat orang muda. Akhirnya adik-adik datang kembali. Rakyat banyak bersama dengan Yerobeam. Bolehkah pekerjaan kami diringankan, Raja? Lalu Raja menjawab, tidak. Justru malah pekerjaan kalian akan ditambah berat lagi. Wah, adik-adik, hati rakyat saat itu kecewa sekali. Mereka sangat sakit hati. Akhirnya mereka berlari semua meninggalkan Raja Rehabeam. Banyak yang pergi meninggalkan Raja Rehabeam, sehingga yang dia pimpin tinggal sedikit orangnya.
yaitu orang-orang yang ada di kota Yehuda saja bersama dengan suku Benyamin. Wah, Raja Rehabeam juga kecewa. Rakyatnya yang dipimpin tinggal sedikit. Lalu ingin dia kejar. Tapi rakyat banyak sudah terlanjur sakit hati. Dia justru malah mengangkat Yerobeam menjadi raja mereka. Jadi Yerobeam juga diangkat jadi raja. Jadi ada 2 raja yang ada di Israel waktu itu. Terbelah 2 atau terbagi 2. Raja Rehabeam memimpin Yehuda dan Benyamin. Sedangkan suku yang lebih banyak lagi dipimpin oleh Yerobeam. Nah, adik-adik, akibat dari tidak mendengarkan nasihat tua-tua mengakibatkan Rehabeam hanya memimpin rakyat yang sangat sedikit. Hatinya juga kecewa. Dia berusaha mengumpulkan sejumlah tentara untuk kembali merebut rakyat banyak menjadi rakyatnya, tapi dia diingatkan oleh firman Tuhan bahwa itu adalah saudara kamu. Itu adalah saudara kamu. Kamu tidak boleh menyerang mereka. Rehabeam mendengarkan firman Tuhan untuk tidak menyerang mereka. Tapi akibat dari salah mengambil keputusan, tidak mau mendengarkan nasihat tua-tua, rakyat yang dia pimpin hanya suku Yehuda dan Benyamin saja. Begitu juga dengan kita, adik-adik. Jika kita tidak mendengarkan nasihat, apalagi kalau itu dari orang tua, bisa kita salah langkah. Seperti Raja Rehabeam, dia salah langkah mengambil keputusan, sehingga rakyat yang dipimpinnya tinggal sedikit dan banyak orang yang dikecewakan. Tentu adik-adik mau mendengarkan nasihat orang tua supaya kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Amin firman Tuhan. Adik-adik boleh membaca nanti ya bersama dengan papa dan mama di rumah dari kitab pertama Raja-Raja pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-24. Pertama Raja-Raja pasal 12 ayat pertama hingga 24. Ada aktivitas adik-adik boleh menghafal kitab Amsal pasal 12 ayat 15b. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Demikian firman Tuhan. Semoga minggu depan kita dimungkinkan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita respon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan menyanyi "Dengar Hai Kawan". Firman Tuhan datang kepada kita dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7c. 2 Korintus pasal 9 ayat 7c. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi dengan sukacita sambil menyanyi bersyukur, bersyukur.
Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena lewat firman-Mu hari ini kami diajar untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua. Kiranya dalam hidup kami mau patuh sehingga kami tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami taat pada setiap firman-Mu. Kami bersyukur hari ini Tuhan sudah memberi kesempatan dalam memberikan persembahan. Kiranya ini Tuhan menjadi sesuatu yang berguna untuk kemuliaan Tuhan dan demi untuk pekerjaan pelayanan dimanapun itu diperlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk di awal tahun yang pelajaran baru ini, kiranya kami senantiasa setia pada pelajaran kami, walaupun itu hanya dari rumah saja. Tolong juga kami Tuhan, supaya kami taat pada masa-masa pandemi seperti ini, supaya kami tetap menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, tetap menggunakan masker. Kasihani kami Tuhan, supaya kami senantiasa menjadi anak sekolah minggu yang senantiasa mendengarkan nasihat orang tua kami. Kami berdoa untuk Papa dan Mama, kiranya Tuhan senantiasa menolong mereka, memberikan sukacita dalam mendidik dan mengasuh kami. Tak lupa kami berdoa untuk kakak-kakak pembimbing atau guru-guru sekolah minggu kami, karunia kesehatan yang baik, hikmat serta sukacita dalam melakukan pelayanan kepada kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang sakit, Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Dan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kami bersyukur kiranya Tuhan senantiasa berada bersama dengan teman-teman kami dalam menikmati karunia Tuhan di pertambahan umur mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa menuntun pemerintah kami dalam menjalankan masa-masa pemerintahan mereka di masa pandemi seperti ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya minggu depan kami senantiasa dimungkinkan untuk setia mengikuti kegiatan sekolah minggu walaupun itu secara virtual saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami sampaikan hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, semua berdiri, kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Dari Amsal pasal 12 ayat 15b. Amsal pasal 12 ayat 15b. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Mari kita menyanyi lagu Berilah Berkat. Berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu dalam nama anak-Mu. Berilah berkat-Mu, Allah Bapa-Ku, dalam nama anak-Mu. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.
Demikian ibadah kita pada pagi ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.